Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul P2 atau P2. Film ini menceritakan kisah tentang seorang gadis yang dikurung oleh psikopat gila di sebuah gedung parkir. Kan biasanya kalau gedung parkir ada blok-bloknya tuh. Jadi P2 ini adalah blok P2. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Saat itu, seorang wanita tengah sibuk teleponan masalah pekerjaan dengan bosnya. Wanita ini bernama Angela, antar jemput, bukan, itu Angelo, antar jemput ente. Nah, Angela tengah pusing memikirkan target yang diberikan bosnya di saat malam Natal. Si bos mendesak target, keluarganya pun mendesak untuk agar segera pulang. Seorang pria datang ke ruangan Angela. Pria ini bernama Jim. Jim datang ke ruangan Angela untuk menyampaikan permintaan maaf karena sebelumnya ia telah melakukan hal-hal yang tak senonoh pada Angela sewaktu di lift. Ya, ia main nyosor aja ketika ia setengah mabuk. Tapi Angela menolak dan telah memaafkan si Jim. Angela melanjutkan pekerjaannya sembari menelpon keluarganya di rumah. Dan ketika udah tengah malam, ia tak sadar kalau ia hanya tinggal sendirian di kantor. Tapi saat ia ingin keluar, ia tak sengaja bertemu dengan seorang security yang bernama Carl. Angela pun meminta Carl agar pergi bareng dengannya menuju ruangan lobi. Setelah sampai di lobi, Angela langsung pergi menuju lift untuk ke basement atau ruangan parkir, sembari sibuk mengangkat telepon dari keluarganya. Dan saat ia telah sampai di mobil, mobilnya tiba-tiba tak bisa dinyalakan alias mogok. Angela pun terpaksa kembali ke ruangan lobi dengan niat ingin pulang menggunakan taksi. Saat Angela berjalan kembali menuju ruangan lobi, ia mendapati pintu ruangan parkir telah terkunci. Ia pun pergi mendatangi pos security di ruangan parkir untuk meminta agar pintu tadi dibuka. Tapi tiba-tiba seekor anjing menggonggong pada Angela. Ya, anjing ini adalah temannya si security. Lalu seorang security keluar menghampiri Angela. Ia bernama Tom. Tom telah bekerja beberapa bulan di kantor tersebut dan ia mendekorasi pos security tersebut dengan hiasan-hiasan untuk merayakan perayaan Natal. Angela meminta Tom agar membuka pintu ke ruangan lobi, tapi Tom menawarkan untuk memperbaiki mobilnya Angela dengan membawa sebuah alat isi ulang aki mobil. Sayang, mobil tersebut tetap tak bisa menyala meski akinya telah di-charge oleh si Tom. Angela yang telah terlambat mengikuti perayaan pesta malam Natal dengan keluarganya meminta Tom untuk membukakan pintu ke ruangan lobi. Dan Tom akhirnya membukakan pintu tersebut dan mengantarkan Angela sampai ke lorong perbatasan ruangan parkir dan lobi. Saat Angela sampai di lobi, ia mendapati ruangan tersebut udah benar-benar kosong. Dan si Carl, security yang harusnya menjaga pos keamanan juga tak ada di ruangan tersebut. Angela mencoba membuka pintu lobi, tapi sayang pintu tersebut juga udah terkunci. Ia pun berteriak-teriak memanggil si Carl, tapi sayangnya tak ada jawaban. Sehingga Angela memutuskan untuk menelpon taksi sembari menunggu kedatangan si Carl untuk membukakan pintu. Taksi yang dipesan Angela akhirnya datang. Angela pun mencoba menekan tombol pengunci pintu lobi yang ada di pos security. Tapi ketika ia mencoba keluar, pintu tersebut masih belum bisa dibuka. Sehingga Angela meminta taksi tersebut menunggu dan pergi kembali ke pos security untuk minta bantuan dengan alat komunikasi yang ada di pos tersebut. Sayangnya, masih tak ada jawaban dari para security. Dan karena terlalu lama menunggu, taksi yang dipesan Angela akhirnya pergi meninggalkan gedung tersebut. Angela memutuskan kembali ke mobilnya dengan tentengan barang-barang kado Natal yang telah ia siapkan sebelumnya. Tapi ketika ia di gedung parkir blok P1, lampu gedung tersebut tiba-tiba mati. Angela pun langsung berteriak karena semuanya dalam kondisi gelap. Dan terpaksa ia hanya menggunakan cahaya layar HP yang ia pegang untuk berjalan menuju ke mobilnya yang ada di ruang parkir blok P2. Angela pun berjalan meraba-raba menuju ke tempat parkirnya termobil, ke tempat mobilnya terparkir. Ia pun tak sengaja terjatuh karena kondisi gelap dan kakinya tersandung. Tapi ketika ia berdiri lagi, seorang pria tiba-tiba membekap mulutnya si Angela dari belakang. Angela pun akhirnya pingsan karena efek obat bius. Saat Angela sadarkan diri, seorang Santa Claus udah duduk di depannya. Mungkin berasa udah di surga kali ya. Angela yang masih sempoyongan kaget karena si Tom yang ternyata menggunakan baju Santa Claus tadi. Mungkin karena efek obat bius, Angela tiba-tiba mual. Dan ketika ia memuntah, ternyata kakinya udah dirantai.
Selanjutnya, Tom si security ganteng mencoba menenangkan Angela dengan menyervis Angela sebaik mungkin. Ya, Tom menahan Angela karena ia selalu merasa kesepian di setiap malam Natal alias kelamaan jomblo. Jomblo keratan alias fakir asmara. Dan saat Angela terjatuh, Tom langsung mendudukkan Angela kembali ke kursi meja makan. Angela mulai syok dan panik melihat kondisi ruangan tersebut karena suasananya didesain untuk candlelight dinner atau makan malam romantis. Ia pun juga kaget dengan bajunya yang telah diganti dengan dress yang benar-benar seksi. Tapi Tom tetap berusaha bersikap romantis pada Angela dengan menyiapkan segelas anggur. Dan saat si Angela mencoba menanyakan kenapa ia ditahan, Tom selalu mengalihkan pertanyaan tersebut dengan obrolan seolah-olah sedang makan malam romantis. Tom memperlakukan Angela dengan sangat baik dan bahkan tak menyiksanya sedikit pun. Tapi Angela masih bingung dengan perlakuan si Tom. Ia ditahan tapi diperlakukan dengan so sweet. Dan bahkan Tom mulai menceritakan semua kehidupan dan kegiatannya sehari-hari pada Angela. Tapi Angela yang mulai muak, ia pun mengatakan kalau pacarnya akan segera mencarinya alias mengancam si Tom. Tapi Tom bukannya mundur, ia makin tertarik dengan Angela dan mulai menantang agar pacarnya Angela segera datang. Tapi sayangnya Angela ini aslinya tak punya pacar alias fakir asmara. Karena Tom telah mengetahui Angela tak memiliki pacar, ia mulai menyudutkan Angela dengan perkataan-perkataan yang makin membuat Angela takut. Setelah itu, Tom menyuruh Angela untuk menghubungi keluarganya dengan telepon yang telah ia sediakan, tapi harus di loudspeaker. Tom mulai menginstruksikan Angela agar berbohong pada keluarganya kalau ia baik-baik saja. Ya tentunya di bawah ancaman si Tom. Angela mulai berbicara dengan ibunya kalau ia sedang di perjalanan. Nah gobloknya Angela tak berteriak minta tolong pada ibunya untuk menghubungi polisi. Kan blow on. Dan setelah itu ia pun mengakhiri teleponan dengan ibunya. Setelah selesai menelpon ibunya Angela, Tom mengeluarkan sebuah kado Natal untuk Angela. Dan ketika dibuka isinya adalah sebuah kaset video recorder yang diambil si Tom dari rekaman CCTV. Dan di video tersebut, terlihat Angela sedang dilecehkan oleh rekan kerjanya yang bernama Jim sewaktu ia di lift. Tom yang melihat video tersebut langsung emosi melihat Angela dilecehkan oleh si Jim. Setelah itu Tom mulai melepaskan ikatan kakinya Angela dan ketika ia membungkuk ke bawah meja, Angela langsung mengambil garpu yang ada di meja. Ia pun langsung menusuk Tom tepat di bahunya. Kenapa tak kau tusuk lehernya blow on? Angela pun mencoba kabur tapi sayang ia terjatuh dan si Tom langsung menangkap dan memborgol tangannya Angela. Si Tom membawa Angela masuk ke mobilnya. Ia pun mulai melupakan kejadian Angela menusuk bahunya. Dan lagi-lagi ia tak marah dan bersikap kasar pada Angela. Tom membawa Angela berkeliling-keliling ruangan parkir. Dan ketika sampai di ujung gedung, seorang pria tengah duduk terikat di sebuah kursi. Ya, pria ini adalah si Jim. Angela langsung kaget melihat Jim berada di depannya dalam kondisi mulut terikat dan tangan terlakban. Ia pun mulai mencoba memohon pada Tom untuk melepaskan si Jim. Tapi si Tom berkata kalau ia ingin memberi pelajaran pada si Jim karena telah melecehkan Angela. Ya, si Tom telah merasa menjadi pacarnya Angela aja. Nah, si Angela mulai mengemis merayu si Tom dan bersikap seolah-olah ia telah kenal dekat dengannya. Si Tom mulai kesal dengan Angela karena tak suka namanya dipanggil-panggil Angela. Tom, Tom, Tom. Tapi lagi-lagi ia tak berbuat kasar pada Angela. Si Tom memutuskan keluar dari mobil dan berjalan ke arah Jim dengan membawa sebuah tongkat satpam. Si Tom mulai memukuli Jim dengan tongkat satpam yang ia bawa dan mulai memaki-maki Jim karena telah melecehkan Angela. Nah, sedangkan Angela mulai histeris melihat Jim dipukuli oleh si Tom sembari mencoba meloloskan diri. Tapi sayang aksinya gagal karena Tom langsung kembali ke mobil. Si Tom mulai menghidupkan mobilnya dan berjalan mundur menjauhi si Jim. Tapi semakin Angela meminta Tom melepaskan Jim, Tom semakin emosi dan ia pun mulai memajukan mobilnya dengan kecepatan penuh ke arahnya si Jim. Tapi tiba-tiba ia menghentikan mobil tersebut tepat nyaris hampir menabrak si Jim. Setelah itu Tom mulai mendorong kursi yang diduduki si Jim dengan mobilnya dan langsung menabrakkannya ke dinding. Jim pun mulai terkulai lemas tak berdaya. Sedangkan Tom kembali memundurkan mobilnya, lalu menabrakkan si Jim berkali-kali sampai badan dan kepalanya gepeng muncrat ke kaca mobil. Sadis nih psikopat. Angela akhirnya berhasil membuka kunci mobil dan langsung kabur dari Tom. Sedangkan Tom tak langsung mengejar Angela karena seluruh gedung telah ia kunci.
Tom terlebih dahulu menyingkirkan mayatnya Jim sebelum kembali memburu Angela. Sedangkan Angela mulai berlari sejadi-jadinya menjauhi si Tom. Dan ketika ia berhenti istirahat, Angela mulai mencoba memindahkan ikatan tangannya dari belakang ke depan. Ya lewat bokong gitu, lalu pergi menuju posnya si Tom. Saat di pos security, Angela mencoba masuk untuk mengambil HP-nya dan kunci gedung. Tapi tiba-tiba anjingnya Tom menggonggong pada Angela. Angela pun mulai ketakutan dan berjalan pelan lewat meja menghindari si anjing untuk mengambil HP-nya dan kunci gedung. Setelah itu, Angela langsung pergi meninggalkan pos security dan pergi menuju pintu keluar ruangan parkir. Ia pun mencoba melakukan panggilan telepon di pintu keluar tersebut karena di dalam ruangan parkir tak ada sinyal. Tapi sayang karena kaget mendengar gonggongan anjingnya si Tom, Angela tak sengaja menjatuhkan HP-nya dan mulai mencoba mengambil HP-nya lagi walaupun kesusahan karena tangannya masih terborgol. Saat Angela mencoba meraih HP-nya, suara Tom mulai terdengar berteriak-teriak memanggil nama Angela. Angela yang ketakutan langsung meninggalkan HP-nya lalu pergi menjauhi si Tom. Dan setelah itu Angela mulai mencoba membuka setiap pintu yang ada di ruangan parkir dengan kunci yang telah ia ambil dari pos security. Tapi sayang semua pintu yang ada tak bisa dibuka. Dan ketika ia mencoba membuka sebuah pintu, saat Tom hampir mendekat, tiba-tiba pintu tersebut bisa dibuka dan akhirnya Angela berhasil lolos dari si Tom. Angela langsung pergi menuju lift, tapi sayang lift tersebut tak bisa bergerak alias hanya naik turun ruangan parkir. Angela mulai mencoba meminta bantuan di lift tersebut dengan alat komunikasi yang ada di lift. Seseorang pun menjawab panggilan Angela tadi, tapi sayang yang menjawab panggilan tersebut adalah si Tom. Angela mulai panik setelah mendengar suaranya Tom dan mulai pasrah mendengar Tom berbicara padanya. Angela mencoba membuka pintu lift, tapi sayang pintu lift juga dikunci oleh si Tom. Lalu tiba-tiba Tom membuka bagian atas lift dan memasukkan sebuah selang dan mulai mengalirkan air ke lift yang ditompangi oleh si Angela. Dan mulailah air memenuhi lift tersebut. Angela makin panik dan ketakutan melihat air memenuhi lift dan tiba-tiba sebuah mayat jatuh dari atas. Mayat tersebut adalah mayatnya si Carl, security yang dicari-cari Angela sebelumnya. Angela makin panik sejadi-jadinya. Tapi untungnya lift kembali bisa berfungsi ketika Angela menekan tombol ke ruangan parkir dan tiba-tiba pintu lift langsung terbuka. Setelah itu Angela mencoba menyadarkan si Carl, tapi sayangnya Carl telah tewas. Angela memutuskan kembali menuju ruangan parkir mencoba menyelamatkan diri. Dan saat di ruangan parkir, Angela kembali mendengar suara Tom berteriak memanggil namanya. Ia pun langsung bersembunyi di bawah kolong mobil. Tapi sayang Tom sadar kalau Angela bersembunyi di kolong mobil tersebut. Dan Tom mulai menggemboskan satu persatu ban mobil tersebut. Tapi Angela langsung kabur meninggalkan si Tom. Setelah itu, Tom memutar sebuah lagu yang suaranya terdengar ke seluruh ruangan parkir. Dan Angela yang sadar kalau dirinya terlihat di kamera CCTV, ia pun mulai menghancurkan satu persatu kamera CCTV selagi Tom sedang asik bernyanyi di ruangannya. Dan setelah itu Angela mulai berjalan ke ruangannya Tom dengan membawa sebuah kampak. Dan ketika sampai di pos tersebut, Angela menyaksikan video rekaman dirinya digrepe-grepe oleh si Tom ketika ia pingsan. Angela pun langsung emosi melihat video tersebut dan berteriak sembari memecahkan TV-nya si Tom. Saat Angela ingin menghancurkan monitor CCTV, ia melihat polisi mendatangi gedung parkir dan Angela mencoba menghubungi polisi tersebut. Tapi tiba-tiba Tom muncul dari belakang dan langsung menyentrum Angela sehingga Angela pun jatuh tak sadarkan diri. Melihat kedatangan polisi, Tom bergegas membersihkan ruangannya. Ia pun menghilangkan semua barang bukti yang bisa membuat polisi curiga. Sedangkan Angela, ia kembali disentrum si Tom dan memasukkannya ke bagasi mobil. Si Tom pergi mendatangi polisi dan membuka pintu ruangan parkir. Nah, si polisi datang karena telepon dari Angela tadi ternyata terhubung ke kantor polisi. Nah, si Tom mulai meyakinkan polisi kalau semuanya baik-baik saja. Dan si Pak Polisi mulai mengajak Tom berkeliling dengan mobilnya untuk memastikan semuanya aman. Tapi sayang si Angela tak beruntung. Ia masih pingsan ketika si polisi mengelilingi gedung. Angela akhirnya sadarkan diri. Ia pun mencoba membuka pintu bagasi dengan peralatan yang ada. Tapi sayang ketika ia berhasil keluar, si polisi telah pergi meninggalkan gedung. Saat Angela mengejar polisi tadi ke pintu keluar, ia bertemu dengan Tom yang berdiri di sana dengan anjingnya. Tatap-tatapan pun langsung terjadi antara mereka berdua. Dan Angela langsung kabur menjauhi si Tom yang mulai melepaskan ikatan anjingnya untuk mengejar Angela. Nah, karena the power of kepepet,
Angela berlari dengan sekencang-kencangnya dan tak terkejar oleh anjingnya Tom. Sehingga Angela berhasil menyelamatkan diri dengan memecahkan sebuah kaca mobil lalu masuk ke mobil tersebut. Tapi tiba-tiba anjingnya Tom masih mengejar Angela sampai ke mobil. Anjing itu berusaha menyerang Angela dan mencoba masuk lewat jendela mobil. Angela dan anjing pun akhirnya baku hantam di mobil tersebut. Nah, si anjing mulai menggigit tangannya Angela. Dan Angela yang kesakitan langsung menusuk kepala anjing tersebut dengan kunci roda yang ia pegang sampai si anjing mati. Setelah itu Angela pergi menuju pos security lainnya dan membobol pintu pos tersebut dengan kunci roda yang ia pegang. Lalu Angela mulai mencari kunci-kunci mobil yang ada di pos parkir tersebut. Nah, di sisi lain, Tom shock melihat anjing kesayangannya udah mati. Dan Tom pun mulai histeris sembari berteriak-teriak pada Angela karena telah membunuh anjing kesayangannya. Lalu si Tom mulai berjalan ke pos security tempat Angela bersembunyi dan mulai mencari si Angela. Setelah itu, Tom mulai memeriksa pos security tersebut dengan seksama. Ia pun mulai memeriksa satu persatu setiap sisi ruangan. Nah, si Tom melihat bajunya Angela tersangkut di sebuah lemari, alias bajunya nyembul keluar. Ia pun langsung membuka pintu tersebut, tapi ternyata lemari tersebut kosong. Lalu tiba-tiba Angela menyemprot matanya si Tom dari belakang dengan semprotan obat serangga. Lalu memukul kepalanya Tom dengan kunci roda yang ia pegang. Angela langsung mencari mobil yang kuncinya udah ia ambil tadi. Sedangkan si Tom berusaha keluar dari pos security karena pintunya dikunci oleh si Angela. Nah, si Angela mulai berjalan dengan mobilnya. Lalu tiba-tiba Tom menabraknya dari sisi lain sehingga mobil mereka pun terhenti. Tapi tak parah-parah banget. Nah, si Angela mulai mengendarai mobilnya kembali. Dan mereka pun berdua akhirnya terlibat kejar-kejaran mobil di ruangan parkir. Tapi sayang mobilnya Angela menabrak tiang gedung sehingga mobilnya terbalik-balik dan Angela pun tak sadarkan diri. Tom yang melihat mobilnya Angela kecelakaan, ia pun langsung berjalan ke mobil tersebut dan mulai memeriksa kondisinya Angela. Tapi tiba-tiba matanya Angela terbuka. Ia pun langsung menusuk matanya Tom dengan sebuah besi yang ia pegang. Sumpah gak kuat gue liatnya. Ngilu. Melihat Tom kesakitan, Angela langsung bangun dan mencekik lehernya Tom dengan borgol yang masih melekat di tangannya. Dan mulai mencaci maki si Tom sampai Tom tak sadarkan diri. Angela langsung mengambil kunci borgol yang tergantung di ikat pinggangnya si Tom. Lalu memborgol tangannya Tom ke setir mobil. Tapi tiba-tiba si Tom sadarkan diri. Untungnya Angela bisa meloloskan diri. Dan langsung mengambil alat kejut listrik miliknya si Tom. Bensin mulai keluar dari mobil. Karena kecelakaan tadi, tangki bensin yang dikendarai si Angela tadi bocor. Angela pun mulai menjauh dari mobil tersebut. Dan ia mulai menyentrum aliran bensin tadi sehingga api pun mulai menjala ke arahnya si Tom. Dan si Tom hanya bisa berteriak kesakitan sampai mobil tersebut meledak. Angela akhirnya bisa keluar dari gedung setelah mengambil kunci gedung yang dipegang si Tom. Ia pun berjalan pelan keluar dari gedung di tengah dinginnya hari Natal yang berselimut salju. Oke geng, sekian sedikit spoiler film P2 atau P2. Gimana? Sadis nggak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.